Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap dipelihara oleh Raja kita dengan sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang melayani. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita rindu melayani atau kita sudah melayani, saudara jangan tanggung-tanggung ya. Saudara harus apa yang saudara lakukan, apalagi kalau itu bicara melayani untuk sang raja, saudara harus bisa memberikan yang terbaik supaya hasilnya juga baik. Nah, oleh sebab itu saudara, waktu kita melayani kita harus tahu bahwa saudara adalah hamba dan Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan Yesus ya. Dimanapun saudara berada dalam ladang pelayanan saudara dalam melayani, baik itu di pemerintahan, baik itu di dunia entertain, baik seperti saya yang di rumah Tuhan sepenuh waktu menjadi full time, atau apapun juga ladang saudara dalam melayani, saudara dan saya harus memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu untuk kita bisa memberikan yang terbaik, saudara mari kita melihat dalam sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 16 sampai dengan 17. Saya ulang sekali lagi, Injil Lukas pasal 19 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Katakan amin, haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, ada satu orang sebagai hamba, dia dipercayakan oleh tuannya saudara. Enggak banyak sih dia dipercayakan, dia dikasih modal, dia cuma dikasih 1 mina saudara. Tapi saudara, setelah berjalan waktu dia ketemu dengan tuannya kembali, yang mengagetkan dia lapor sama tuannya bahwa, "Tuan, dari 1 mina yang kau percayakan, ini loh tuan, aku sekarang menghasilkan 10 mina." Ya, banyak orang kalau dikasih kepercayaan mesti diminta-minta pertanggungjawaban. Dia nggak diminta, tapi dia saudara terkasih dalam Tuhan, dia melaporkan hasilnya kepada tuannya. Wow, ini hamba yang luar biasa saudara. Dan saudara, waktu si tuan mendengar dan si tuan melihat hasil yang dihasilkan oleh hamba ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan ini bersuka cita dan dia memuji. Dia bilang, "Wow, keren ya, baik sekali apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan itu ya, kamu itu hamba yang baik," dibilang ya. Lalu dikatakan kamu setia dari perkara kecil, bahkan dikasih bonus sama tuannya ini. Dia bilang, "Udah, karena engkau seperti itu, saat ini aku percaya sama kamu. Aku mau kasih kepercayaan lebih lagi. Aku kasih kamu kekuasaan. Kamu yang memimpin 10 kota." Saudara bayangkan, dari 1 mina bisa dipercaya sama tuannya dikasih kepercayaan 10 kota untuk dia pimpin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari apa yang kita baca dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai seorang hamba, dalam melayani Tuhan, kita tentu harus seperti hamba ini ya, untuk kita bisa mengalami hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa. Kita harus tahu dari firman Tuhan seperti hamba ini. Ada 3 hal dalam melayani yang harus kita ada dalam diri setiap kita. Yang pertama saudara, pujian dari tuannya dikatakan, "Baik sekali perbuatanmu." Saudara, ini berarti perbuatan di sini artinya pekerjaannya. Sampai menghasilkan sesuatu yang dianggapnya wow, luar biasa, maksimal. Oleh sebab itu banyak orang saudara melayani ingin dipakai lebih dan lebih lagi. Tapi kerjaannya yang dipercayakan dalam melayani itu enggak juga maksimal. Oleh sebab itu perhatikan perbuatanmu, dalam arti perhatikan pekerjaan yang diberikan sama kita. Kalau memang itu bagian kita, lakukanlah yang terbaik buat raja kita ya. Sebab apa yang kau lakukan dalam pekerjaan yang dipercayakan oleh engkau, itu akan menentukan promosi bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua,
Ya, Tuhan ini juga bilang begini sama hamba tersebut. Ya, engkau adalah hamba yang baik. Wah, saya merenungkan saudara, apa maksudnya hamba yang baik? Kalau yang pertama orientasinya perbuatan itu kepada pekerjaannya, dan di sini bilang hamba yang baik. Ini bicara sikapnya, ini bicara karakternya, ini bicara attitude-nya. Saudara ingin melayani secara maksimal, hasilnya ya sikap saudara dulu harus saudara perbaikin. Kalau kita punya attitude yang kurang baik, berubahlah saudara, belajarlah saudara, latihlah. Kalau saudara punya karakter yang tidak baik, saudara harus komitmen sama Tuhan dan diri saudara sendiri untuk juga mau dirubah, ya. Dan saya percaya kalau sikap saudara baik adanya, maka saya percaya saudara apa yang dipercayakan dalam ladang pelayanan saudara, maka saudara akan mengalami hal-hal yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Seperti kisah hamba ini saudara. Cuman karena yang dia kerjakan, karena dia punya sikap yang baik, ya, maka tuannya mempercayakan 10 kota untuk dia pimpin. Wah, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, ya, yang ketiga saudara, pujian daripada tuannya kepada hamba ini dalam melayani, dia bilang begini saudara, engkau setia dari perkara kecil, maka engkau kuberikan lebih, yaitu menjadi kuasa atas 10 kota. Jadi saudara, waktu saudara dipercayakan apapun juga, mungkin menurut saudara-saudara baru start, dan ini adalah kepercayaan yang kecil, tetap belajar setia. Sebab orang yang setia dalam melayani dari perkara kecil, maka dia akan lebih dan lebih lagi dan lebih lagi dipercayakan untuk hal yang lebih besar dan lebih besar lagi. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada orang yang langsung dipercayakan yang besar. Semua harus mulai daripada hal yang kecil. Sebab justru disitulah adalah sekolah buat kita dalam melayani. Disitulah proses pembelajaran. Disitulah kita dibentuk. Satu ketika kita dipercayakan lebih dan lebih lagi, kita sudah menjadi pribadi yang sesuai dengan kapasitas kita untuk memimpin, untuk dipromosikan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ulang, hal yang ketiga, setialah dalam melayani dari perkara yang Tuhan percayakan, sekalipun itu kelihatan kecil. Jadi 3 hal ini saudara pegang. Yang pertama, perbuatan kita ya harus baik adanya. Yang kedua, ya apa saudara, sikap kita harus baik adanya. Yang ketiga, belajarlah setia dari apa yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati setiap kita dalam ladang pelayanan. Haleluya, haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Hamba ini hamba yang setia, dan kiranya juga itu menjadi bagian kami. Kami menjadi hamba yang setia dan kami memberikan yang terbaik buat Raja kami. Kalau hari ini kami dalam melakukan segala suatu kepercayaan itu, biarlah Kau taruhkan hati untuk kami bisa memberikan yang terbaik buat Raja kami. Dan biarlah kalau ada sikap yang perlu kami diperbaharui, Tuhan singkapkan itu. Kami siap untuk dirubah dan kami juga mau merubah. Dan kami juga akan setia dari apa yang Tuhan Kau percayakan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.